Thermal paste, perlu beli yang mahal atau cukup yang murahan? Buat yang Windowsnya masih bajakan, ganti original bre, malulah. Beli aja di cdkeysales.com. Biar cepet, klik link di deskripsi, ikuti petunjuk pembeliannya, masukin kode vouchernya untuk dapetin diskon tambahan. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10 kamu, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. CD Keysales juga menyediakan original key untuk berbagai macam game dan software. Nggak cuma PC game, tapi konsol juga ada loh. Termasuk software pendukung pekerjaan seperti Office. Komplit lah pokoknya. Nggak usah lama-lama, klik link lengkap yang ada di deskripsi. Halo semua, Jun di mana? Kalau ngomongin thermal paste, biasanya tuh kita carinya yang mereknya ini nih, andalan MX4 atau Thermal Grizzly gitu ya, Cryonaut. Karena harganya mahal, jadi performance-nya juga dijamin bagus. Ya selama ini memang pakai ini performance-nya bagus-bagus aja sih. Harganya sekitar 100 ribuan, itu kita dapat 4 gram. Nggak mahal sih, 100 ribu dapat 4 gram, tapi ini bisa kamu pakai selama berbulan-bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun kalau PC-nya cuma satu doang. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya murah. Cuma kalau saya lagi ngerakit PC yang bukan PC gaming gitu ya, PC-PC kentang, kayaknya sayang kalau mau dipakein yang ini. Jadi akhirnya saya juga beli thermal paste model balsam kayak gini nih. Ini harganya Rp8.000. Jadi kalau ini tadi harganya 100 ribuan dapat 4 gram, ini harganya 8.000. Saya nggak tahu deh, ini dapat berapa gram. Yang pasti ini berat banget, jauh lebih berat daripada ini. Jadi kalau secara value, secara harga maksudnya, bisa dibilang ini mungkin ya sekitar 20 kali lebih murah daripada yang satu ini. Yang pasti barang ini nggak ada mereknya. Jadi harganya saya beli 8.000 plus ongkir. Ya lebih mahal ya. Ya belinya jangan satu beli beberapa aja biar nggak rugi gitu ya. Nah karena barang ini nggak punya merek, jadi akhirnya kita nggak bisa membandingkan yang ini dengan barang sejenis yang mungkin sama secara spesifikasi. Jadi yang saya tes nanti di sini belum tentu akan sama dengan barang ini yang kamu beli, karena bisa aja isinya beda. Secara kalau thermal paste yang ada mereknya kayak gini, itu dia punya spesifikasi yang emang udah fix gitu ya. Jadi kamu buka di websitenya, itu di sana tertulis jelas dia punya density berapa, viscosity berapa, kemudian resistivity-nya juga seperti apa. Jadi hanya dari angkanya aja kita bisa membandingkan kira-kira performance-nya bakal seperti apa barang yang satu ini dengan barang lain hanya dengan membandingkan speknya doang. Tapi kalau untuk barang yang satu ini kita nggak bisa melakukan itu. Jadi harus benar-benar dites sendiri apakah memang performance-nya sebegitu jeleknya, kok bisa harganya 8.000 dan dapat banyak gitu kan. Tapi yang pasti antara kedua barang ini secara fisiknya memang beda banget. Jadi kalau kamu pakai MX4 ini, dia waktu diaplikasikan gitu ya, itu kelihatan emang pekat banget. Kalau yang ini dia tidak sepekat MX4. Jadi bukan encer sih, tapi lebih apa ya, viscosity-nya lebih rendah gitu kali ya. Nah, kalau secara fisik ternyata selisihnya nggak terlalu banyak, apakah kira-kira secara performance juga selisihnya nggak banyak? Jangan-jangan selama ini beli yang beginian buang duit lagi, bahwa ternyata kayak gini aja mungkin udah cukup. Langsung aja kita praktekin ya. Kalau untuk MX4 ini cara pakainya gampang banget, tinggal di pencet, udah selesai. Tapi kalau yang ini cara pakainya ya kayak pakai balsam, dibuka terus dicolek dikit, terus diratain manual di situ, ya secukupnya, senyaman kamu seperti apa. Kalau yang ini kan orang pasang ada yang macam-macam tuh, ada yang X, ada yang cuma lurus doang, ada yang diratain. Kalau yang ini ya mau nggak mau harus diratain sendiri. Dan waktu saya buka dan saya pakai gitu ya, ternyata isinya banyak banget bre. Jadi satu ini aja mungkin bisa bertahun-tahun nggak habis nih. 8.000 bisa dipakai selama bertahun-tahun, gila banget ya sih. Nah untuk pengujiannya sendiri saya lakukan di PC dengan menggunakan prosesor Ryzen 5 5600X dengan cooler Saif Fuma 2. Langsung kita lihat hasilnya kayak gimana. Di luar dugaan, ternyata selisih performance-nya nggak sampai 20 kali lipat. Emang udah pasti ini lebih bagus karena harganya emang selisih jauh. Tapi ternyata dengan selisih harga yang 20 kali lipat lebih murah ini, ternyata perbedaan performance-nya hanya di hitungan ya kurang lebih 5 derajat Celcius, bahkan ada yang kurang. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa ditampilkan pada grafik pengetesan tadi. Yang pertama adalah bahwa temperatur yang tertulis adalah temperatur maksimum selama durasi pengetesan. Nah, saat menggunakan MX4 ini,
temperatur maksimum yang tercapai ya udah emang segitu, dia nggak nambah panas lagi. Sedangkan waktu pakai ini, temperatur yang tercatat di saat tesnya udah selesai itu sebenarnya dia masih dalam perjalanan naik. Jadi kalau tadi di pengetesan misalkan temperaturnya tercatat 78 derajat Celcius waktu tesnya udah selesai, itu sebenarnya kalau tesnya diperpanjang lagi, dia temperaturnya bisa naik lagi. Sampai berapa batasnya saya sendiri belum ngetes karena ya memang nggak pernah menggunakan CPU dengan disiksa sampai berjam-jam gitu ya. Kalau ngerender paling ya cuma setengah jam, 1 jam udah selesai. Tapi bukan berarti hasil tes tadi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa, karena untuk penggunaan sehari-hari seperti gaming misalkan, CPU itu nggak akan mencapai 100% load. Load tertinggi adalah waktu pertama kali jalanin gamenya, waktu loading awal yang biasanya cuma 30 detik atau mungkin malah lebih cepat. Dan dengan load yang sesingkat itu, maka perbedaan performance antara kedua pasta ini hampir nggak kelihatan. Faktor berikutnya yang nggak bisa digambarkan dalam grafik adalah berapa lama dia bisa bertahan di PC kita. Secara orang sering bilang bahwa kita harus sering ngontrol thermal paste dan harus sering rutin diganti. Nah, kalau pakai yang ini, itu pengalaman saya walaupun udah dipakai setahun, bahkan waktu itu ada yang 2 tahun, itu waktu saya buka, thermal paste-nya masih basah, dia nggak kering. Jadi secara performance walaupun dipakai selama beberapa tahun ternyata masih bagus. Hampir nggak ada bedanya di saat pertama kali kita aplikasikan thermal paste di saat ngerakit awal. Bahkan di sini tertulis 8 tahun durability. Berarti pabriknya udah pernah ngetes bahwa sekali pakai dia bisa bertahan sampai 8 tahun tanpa ada pengurangan performance. Walaupun pada prakteknya nggak mungkin kita melakukan itu karena biasanya kita akan rutin bersihin PC dan akhirnya harus dibongkar dan aplikasikan pasta lagi. Nah, untuk yang kayak gini, ini dia nggak akan bisa bertahan selama MX4 ini. Jadi beberapa kali saya bongkar PC-nya, saya nggak ngitung sih berapa bulan atau berapa tahun dipakai, tapi yang pasti setiap kali saya bongkar, pastanya selalu kering. Artinya, di tengah-tengah pemakaian, dia akan berhenti beroperasi secara optimal. Dan kalau kamu jarang memonitor temperatur, maka bisa jadi kamu kecolongan bahwa ternyata PC kamu udah overheat tapi kamu nggak tahu. Jadi ternyata walaupun dia lebih murah dan isinya lebih banyak, dia harus lebih sering diganti. Dan ini adalah harga yang tidak bisa dibandingkan antara yang 100.000 dengan yang 8.000-an ini. Karena bongkar pasang PC itu effortnya luar biasa. Dan jangan salah, semakin sering kamu bongkar pasang, semakin besar kemungkinan terjadi kerusakan. Entah kabelnya tiba-tiba kamu tarik terus lepas, atau mungkin ada pin yang patah waktu kamu bongkar PC-nya dan segala macam. Jadi intinya kalau bisa sih PC itu dirawat dengan baik kebersihannya biar kita nggak perlu terlalu sering bongkar pasang. Jadi untuk urusan pasta, kalau udah pakai yang bagus, udah aman. Tinggal bersihin debunya doang, gak perlu bongkar CPU-nya. Jadi antara kedua pasta ini, mana yang menurut saya lebih bagus? No question, ini tetap jauh lebih bagus dibandingkan yang satu ini. Jadi untuk PC gaming dan PC kerjaan yang memang bakal dipakai untuk kerja berat, udah bisa dipastikan saya pasti akan pakai pasta yang kualitasnya bagus. Sedangkan untuk PC yang kentang-kentangan, yang nggak mungkin dipakai kerja berat. Nggak mungkin itu dalam arti kamu beli Celeron misalkan, terus kamu pakai untuk render video 4K. Itu jelas nggak masuk akal. Jadi kalau kamu beli Celeron, ya wajarnya kamu pakai buat ngetik doang atau untuk browsing doang. Dan itu adalah kerjaan yang nggak mungkin akan memanfaatkan CPU 100% dalam waktu yang lumayan lama. Dan untuk keperluan seperti itu, baru saya pakai pasta yang murah kayak gini. Jadi 100.000 ini bisa kamu pakai mungkin di berapa? 7 atau 10 PC yang masing-masing bisa bertahan sampai 8 tahun. Murah banget kan?